Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat selalu untuk kita semuanya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang distribusi frekuensi, nilai tengah dan variansi data, atau lebih generalnya ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran data. Untuk tahap 1 ini kita akan bahas dulu terkait distribusi frekuensi. Berikut ada outline-nya, membuat tabel, daftar distribusi frekuensi relatif dan kumulatif, histogram dan poligon frekuensi, kurva statistik, dan box plot. Yang telah dibahas pada pekan lalu adalah histogram dan poligon frekuensi serta kurva statistik. Kita ulang sedikit di sini. Kita awali dengan membuat daftar distribusi frekuensi. Untuk membuat daftar distribusi frekuensi dengan panjang kelas yang sama, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan rentang atau range. Caranya dengan menghitung selisih data terbesar dan data terkecil, atau rentang adalah data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Biasanya disebut sebagai nilai max dan dikurangi nilai min, nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Kemudian B, tentukan banyaknya kelas interval. Tentukan banyaknya kelas interval yang diperlukan. Aturan yang biasa digunakan adalah aturan Sturge. Tulisannya Sturges ya. Sturge yaitu banyaknya kelas sama dengan 1 plus 3,3 log n. Dengan n itu adalah banyaknya data atau jumlah sampel. Selanjutnya tentukan panjang kelas interval P dengan aturan P sama dengan rentang dibagi banyak kelas. Jadi kita hitung dulu di sini. Banyaknya kelas itu 1 plus 3,3 log n. Contoh ya, misal kita punya data nih, n-nya sama dengan 100 ya. Nah, maka banyaknya kelas adalah 1 plus 3,3 dikali log 100. Tuh, seperti itu. Jadi banyaknya kelas adalah 1 plus 3,3 dikali log 100 itu 2 ya. Dikali 2. Maka kita peroleh jumlah kelas adalah 7,6. Kita beri pembulatan ya. Karena 7,6 menjadi 8 kelas. Jadi kita akan membuat tabel distribusi frekuensi dengan jumlah kelasnya sebanyak 8 karena banyak datanya adalah 100. Selanjutnya untuk menentukan interval atau panjang kelas, aturannya adalah rentang dibagi banyaknya kelas. Ini banyaknya kelas tadi kan kita cari adalah 8, berarti yang ini ya. Di sini 8, sedangkan rentangnya ini tergantung datanya. Kita belum masuk ke rincian data, jadi tidak bisa menghitung data terbesar dikurang data terkecil. Kita lihat slide selanjutnya. Catatan, poin B dan C dibulatkan menjadi tidak ada desimalnya. Ya, tadi sudah kita lakukan pembulatan. Misalkan 7,1 ya dibulatkan ke bawah ya, pakai aturan pembulatan. Nah, ini contoh agar lebih jelas. Kita memiliki hasil ujian nilai statistika untuk 80 orang di sini. Kita cek di sini berapa sih nilai tertingginya atau nilai max-nya. Max ya, maksimum.
itu adalah cek 95. Adakah 100 di sini? Kita cek. Tidak ada, berarti 99 ya. 99 yang tertinggi. Oke, ini adalah nilai max untuk menghitung si rentang tadi ya, 99. Selanjutnya nilai min. Nilai minimumnya. Nilai minimumnya berapakah yang terendah di sini? Kita lihat 6359. Apakah ada lagi di bawah 59? 51? 43? Apakah ada di bawah 43? Kita cek lagi, ada 35 ternyata. Cek lagi. Terendah 35 ya. Terendah 35. Berarti di sini 35. Kita hitung rentangnya. Rentangnya adalah 99 dikurangi 35. Maka diperolehlah 64. Jadi kita sekarang menghitung interval ya. Interval P. Ada juga yang menyebut I ya. I kecil. 64 dibagi jumlah kelas. 64 dibagi jumlah kelas. Oh ya, ini beda jumlah kelasnya. Kita hitung dulu jumlah kelas. Sama dengan, kita lihat rumus search. 1 plus 3,3 dikali log 80. Jumlah kelasnya adalah 1 ditambah 80 itu 1,9, 3,3 dikali 1,9 sama dengan 1. Sebenarnya bisa kita bulatkan jadi 2 ya, tapi coba kita cek ketelitiannya pakai kalkulator. 6,27. 3,3 dikali 1,9. Ini ada plus, ada kali yang didahulukan perkalian. Di sini 6,27. Nah, kan hasilnya 7,27, berbeda dengan yang tadi ya. Tadi 7,6, jadi dibulatkan ke atas jadi 8 kelas. Jika kejadiannya seperti ini, maka kelasnya adalah 7 ya. 7,27 dibulatkan ke bawah menjadi 7 kelas. 7 kelas. Maka di sini untuk menghitung rentang adalah 64 dibagi 7 menjadi 2. Tapi kalau seandainya di sini tadi kita bulatkan menjadi 2 ya, itu sama dengan yang tadi. Jadi 8 pas, bisa juga sih. Sebetulnya tidak begitu bermasalah ini. Misalkan ini kita bulatkan menjadi tadi 2 di sini ya.
Di sini 2, maka di sini menjadi 6,6, maka di sini adalah 7,7. Jadi kita mendapatkan nilai interval yang tidak ada desimalnya. Di sini 7,6 dibulatkan menjadi 8. Maka interval adalah 64/8, hasilnya 8. Baik, kita lanjutkan. Data ini, agar lebih mudah kita menyusun ke dalam tabel distribusi frekuensi, kita urutkan dulu dari yang terendah hingga yang tertinggi ya. Nah, kalau misalkan kita gunakan tadi yang seperti ini ya, 7, jika jumlah kelasnya adalah 7, maka diperolehlah intervalnya 9. Dan ini nilai min 35. Sehingga kita bisa membuat distribusi frekuensi untuk data 80 mahasiswa tersebut seperti ini. Nilai ujian yang berada pada rentang 35 sampai 43 itu ada 3 orang, 44 sampai 52 itu 3 orang, 53 sampai 61 5 orang, 62 sampai 70 12 orang, 71 sampai 79 20 orang, 80 sampai 88 21 orang, 89 sampai 97 14 orang, 98 sampai 106 adalah 2 orang, sehingga jumlah total frekuensi 80 atau sama dengan N. Nah, di sini kita lihat yang terbanyak adalah pada 2 kelas ini ya, 20 dan 21, yakni nilainya 71 sampai 88. Ini termasuk kelas yang cukup, yang baik, kelas yang nilainya bagus. Selanjutnya, jika ujung kelas bawah pertama diambil dengan data terkecil yaitu 35, maka tabel distribusi frekuensinya kita bedakan dengan yang ini tadi. Maaf, sama saja. Selanjutnya kita lihat distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Dari distribusi frekuensi absolut akan dibuat data dalam bentuk persen, tabel distribusi frekuensi absolut jadi distribusi frekuensi relatif. Nah, frekuensi relatif ini cara menghitungnya adalah frekuensi dibagi dengan total frekuensi atau frekuensi per N dikali 100%. Maka diperolehlah untuk kelas pertama nilai ujian 35 sampai 43 itu frekuensi relatifnya adalah 3,75%. Dan seterusnya seperti itu menghitung sampai ke kelas yang ke-7. 1 2 3 4 5 6 7. Ini 8 kelas malah ya. Selanjutnya kita juga selain menghitung frekuensi relatif, kita dapat menghitung yang namanya frekuensi kumulatif. Daftar distribusi frekuensi kumulatif ini dapat dibuat dari distribusi frekuensi biasa dengan jalan menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Ada 2 macam distribusi frekuensi kumulatif, yaitu kurang dari dan lebih besar sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Ini untuk frekuensi kumulatif yang kurang dari. Maka di sini jika kurang dari 35 itu tidak ada, karena yang terendah itu 35. Kemudian 44 sampai 52 itu frekuensi kumulatif. Untuk angka kurang dari 44, maka kita ambil ini ya, tinggal ambil frekuensi kelas atasnya. Kemudian untuk frekuensi kumulatif kurang dari 53 itu kita jumlahkan kelas sebelumnya ya adalah 6. Dan seterusnya, yang kelas keempat ini kurang dari 62 itu datanya adalah 11 ya. Nah, seterusnya sampai yang kurang dari 107 karena ini kan datanya
di sini sebenarnya nilai tidak ada 106, maksimal 100, tapi untuk tabulasi frekuensi tidak masalah. Kurang dari 107 adalah 80 orang. Nah, selanjutnya untuk frekuensi relatif dengan tanda lebih dari sama dengan, nah kita bisa melihat itu yang dijumlahkan adalah kelas setelahnya. Kalau tadi yang sebelumnya, maka ini untuk yang nilainya lebih dari atau sama dengan 35 ya berarti semuanya 80 orang gitu ya. Kemudian untuk yang nilai lebih dari 44 itu adalah dikurangi dengan ini, berarti tidak termasuk yang ini. Jadi termasuk, ini kan kurang dari sama dengan, berarti kelas ini termasuk. Kelas kedua sampai 8, jadi totalnya 77. Kemudian yang rentang nilainya 53 sampai 61, lebih dari sama dengan 53, frekuensi kumulatif dijumlahkan semuanya ini, kelas ini, dari kelas ketiga sampai kelas ke-8 diperoleh 74 dan seterusnya ya. Nah, ini ogive atau kurva ogive boleh dibaca ogive boleh, dibaca ogive juga boleh. Nah, ini sudah kita jelaskan, sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ini adalah kurva untuk yang tadi ya, frekuensi kumulatif, lebih dari dan kurang dari. Ini bisa dibedakan warnanya. Dan Anda bisa membuatnya sendiri. Kemudian histogram dan poligon. Sudah kita bahas juga kemarin ya. Histogram itu diagram batang tapi dempet. Dan poligonnya adalah garisnya ini. Garis yang menyatukan titik tengah dari batang pada histogram. Oke, model populasi. Jika semua data dalam populasi dapat dikumpulkan lalu dibuat daftar distribusi frekuensinya, dan akhirnya digambarkan kurva frekuensinya, maka kurva ini dapat menjelaskan sifat atau karakteristik populasi. Kurva ini merupakan model populasi yang ikut menjelaskan ciri-ciri populasi. Model populasi yang sering dikenal di antaranya model normal atau simetris, kemudian model positif, dan juga model negatif. Kurva normal ini atau simetrik, ya model normal selalu simetrik, tapi tidak sebaliknya. Di sini puncaknya juga unimodal. Ini datanya berdistribusi normal, datanya modusnya adalah rata-rata. Nilai tengah dari median dari data juga sama. Median sama modus sama rata-ratanya itu sama. Ini kalau dia datanya berdistribusi normal ya, atau mendekati itu, karena tidak ada yang benar-benar persis sama. Jadi kalau kita lakukan pengujian atau misalnya kita menghitung manual ataupun pengujian atau misalnya kita pakai visualisasi berupa histogram, itu bisa kita lihat kurva dari data tersebut. Jika simetris maka dia berdistribusi normal. Kemudian model positif menggambarkan bahwa terdapat sedikit gejala yang bernilai makin besar, jadi kita bisa melihat ini seandainya tidak berdistribusi normal, seperti apa bentuk data itu, sebaran data itu kita kurvakan, maka diperoleh misalkan seperti ini bentuknya datanya, berarti model positif ya. Dan ketika kita kurvakan lalu gambarnya seperti ini, atau terdapat banyak gejala yang bernilai makin besar, maka ini adalah model populasi negatif. Nah, selain histogram, poligon, ogive, kita mengenal box plot. Box plot ini gunanya untuk mendeteksi outlier pada data atau pencilan ya, outlier atau pencilan. Box plot akan memplot di atas dari kurva boxnya ini dan juga garisnya. Nah, kalau misalkan titik-titik ini adalah outlier ya, atau outside values. Kemudian kita bisa lihat mediannya, ada kuartil atas, kuartil bawah, dan nilai whiskernya. Kelebihan box plot seperti itu. Oke. Nah, kalau SPSS seperti ini bentuknya. Ini adalah outlier-nya, outlier, ini outlier ya. Outlier ini jika datanya ada banyak, sebaiknya dibuang saja agar data berdistribusi normal. Kalau misalkan
tidak dibuang, maka akan bisa berakibat ke distribusi data menjadi tidak normal. Namun kalau datanya sedikit ya kita tetap harus memasukkan si outlier ini karena tidak memungkinkan untuk menganalisis data dalam jumlah yang sangat sedikit. Ya. Oke, demikian pertemuan, mohon maaf, demikian materi terkait distribusi frekuensi. Kita lanjutkan lagi sesi berikutnya untuk materi lainnya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan ada sedikit sisa batuk tadi. Semoga tidak mengganggu dalam memahami materi ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.